Balik lagi tadi yang Bapak bilang, selain dari kita sendiri yang tadi memang harus mencari alternatif, kita juga sebagai temannya yang kenal juga harus bisa berempati. Betul. Oke, kita tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Kapolsek Sidi Modimo. Kayaknya kita udah cukup serius ini ya, supaya nggak terlalu serius. Kita kayaknya ini lagi dulu untuk meregangkan tangan lagi. Saya panggil tim ini tadi musik kita. Ada di sini yang ganteng singernya dan yang cantik. Tapi kita berdiri lah biar semangat lagi. Kita menyanyi lagi. Yesus kekasih jiwaku. Kita ekspresikan. Kita bisa goyang ya. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi kita menyanyikannya. Kasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kasih tepuk tangan dong buat tim musik kita. Terima kasih Ogi. Jadi Ogi ini ya, dia itu sama aku di ini kayak ditembak gitu. Jadi singer ya gitu. Nggak bisa bang, bisa. Tapi lagunya yang tahu bang, tahu. Tapi untungnya anaknya, ya udah bang, saya usahakan bagus-bagus saya gitu. Tepuk tangan dong buat Ogi ya. Saya tunggu next dia masih mau lagi melayani. Dan kalau saya teman-teman juga nih, aku kasih intermezzo dikit. Kalau misalnya ternyata ada punya talenta nyanyi, talenta main musik, ayo bantuin kita di sini di komunitas Bengkel Kehidupan ya. Dan juga aku ingetin nanti habis ini kita juga ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman udah boleh siapin pertanyaannya. Nanti kita kasih mikrofon. Tapi kita sekarang lanjut lagi talk show kitanya. Bincang-bincang kita hari ini. Kalau tadi kita sudah dari narasumber yang pernah ingin melakukan, kemudian juga udah dari narasumber kita Bapak Kapolsek, Tiga Lingga juga udah kita bertanya tadi tentang siapa saja yang paling rentan di sini melakukan tindakan bunuh diri, kemudian juga tadi ada mungkin pengetahuan secara psikologinya juga ya. Nah kali ini tentunya teman-teman juga penasaran, kalau secara agama sebenarnya bunuh diri ini seperti apa gitu kan ya. Untuk itu langsung saya akan panggilkan Bapak Panjaitan, Bapak Pendeta kita untuk bergabung dengan kami juga di sini di atas panggung. Kasih tepuk tangan untuk Bapak Panjaitan dong. Hari habis tadi secara ilmu, secara ini, terus sekarang kita ngeroh semuanya. Kayak boleh ditukar dulu Pak, itu ya clip-onnya biar nanti di YouTube kita kedengaran banget suaranya ya, bisa clear.
Oh, itu kan kalau pendeta gitu, bawa HP ke depan langsung lihat Alkitab. Oh iya. Kalau aku bawaannya tadi pertanyaan apa ya? Gitu. Kalau pendeta langsung intip-intip dulu apa gitu kan. Oke Pak, selamat malam Pak. Ini mikrofon kita. Langsung aja ya Pak ya. Ya, Tapi udah kenal belum semuanya ya? Boleh dikenalkan dulu dong Bapak. Pendeta di mana? ya saya pendeta Sabar Petrus Panjaitan, melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah Darket Tigalingga. Dari Tigalingga. Istri saya guru sinaga, 2 orang anak laki. Single. Ini soalnya banyak anak muda di sini. Istri saya guru sinaga, Ya. anak saya 2, Yang maksudnya anak Bapak itu single. masih kuliah 2. Oh iya, jadi nanti yang nggak ada kegiatan malam minggunya nanti boleh di lobby Bapak. Boleh daftar. Oke ya. Oke Pak, langsung aja. Sebetulnya dengan tema kita malam hari ini ya, mengenai bunuh diri bukan solusi. Kalau kita lihat daerah kita, bukan kita lihat Bapak lah. Apa sih pandangan Alkitab tentang bunuh diri ini? Iya, saya akan jelaskan, tapi sebelumnya saya akan mulai dari data-data berkaitan dengan bunuh diri. Menurut WHO di dunia itu orang yang bunuh diri hampir 800 sampai 1 juta orang per tahun. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolsek tadi dengan Pak Judri, rata-rata faktor penyebabnya adalah stres dan depresi. Bisa karena cinta, bisa karena ekonomi, rasa malu, penyakit menyahun yang tidak sembuh-sembuh, kecewa, tekanan emosi mental, dan lain sebagainya. Dan umumnya percobaan bunuh diri disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi situasi atau masalah tertentu. Lalu mereka menganggap bahwa bunuh diri merupakan jalan keluar satu-satunya, sehingga mereka melakukan itu. Lalu apa kata Alkitab tentang bunuh diri? Saya akan bacakan beberapa hal berkaitan dengan apa yang Alkitab katakan tentang bunuh diri. Yang pertama, bunuh diri adalah dosa. Makanya seharusnya orang Kristen, orang percaya tidak boleh bunuh diri. Kenapa bunuh diri itu dosa? Keluaran 20:13 di situ dikatakan jangan membunuh. Mengapa bunuh diri itu dosa? Karena bunuh diri merupakan bentuk pembunuhan, walaupun itu pembunuhan pada diri sendiri. Jadi bunuh diri itu adalah dosa. Lalu alasan yang kedua, Alkitab berkata begini, bunuh diri adalah tindakan melawan atau pemberontakan terhadap kedaulatan Allah. Yang pertama tadi bunuh diri adalah dosa. Lalu yang kedua, bunuh diri adalah tindakan melawan atau pemberontakan terhadap kedaulatan Tuhan. Kenapa demikian? Karena hanya Allah satu-satunya yang boleh memutuskan dan dengan cara apa seseorang akan meninggal. Makanya Mazmur 31 ayat 15, masa hidup kami ada dalam tangan-Mu. Allah adalah pemberi kehidupan, Ia memberi dan Ia mengambilnya, kata Ayub 1 ayat 21. Maka bunuh diri adalah bentuk pembunuhan kepada diri sendiri, dan itu merupakan tindakan durhaka dan menjadi bentuk penolakan manusia atas karunia kehidupan yang Tuhan berikan. Lalu pandangan Alkitab yang ketiga, bunuh diri adalah bentuk ketidakpercayaan. Kenapa dikatakan demikian? Sebab kalau dalam diri dia ada iman, sudah pasti dia tidak bunuh diri. Pasti dilakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Kapolsek tadi, putar lagu rohani, cari Tuhan, berdoa, ungkapkan semua unek-unek, bila perlu berteriak, menangis. Itu sebabnya Dr. Ekung berkata bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan hidup. Jadi ketika kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, itu sudah bagian daripada cara untuk mengatasi depresi.
Makanya Alkitab berkata, bunuh diri adalah bentuk ketidakpercayaan. Orang yang beriman pasti tidak bunuh diri. Lalu kenapa ada orang Kristen yang bunuh diri? Kristen tidak jaminan seseorang beriman. Tetapi orang beriman pastilah dia adalah orang-orang yang benar-benar percaya dan berserah diri pada Tuhan. Itu sekilas mengenai apa kata Alkitab tentang bunuh diri. Masih ada, Pak? Masih ada? Oh iya. Lanjut. Lalu mungkin nanti ada yang bertanya, sebelum ditanya saya lanjutkan. Lalu apa solusi? Lalu apa solusi yang Alkitab tawarkan bagi orang-orang yang mungkin ada masalah, ada persoalan yang cukup berat, yang mungkin saja membuat dia menjadi stres, depresi, lalu ada niat untuk bunuh diri? Ada beberapa hal yang Alkitab tawarkan. Yang pertama, sadarilah bahwa tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang tidak memiliki masalah. Itu yang pertama. Sadar bahwa semua manusia memiliki masalah. Hanya satu tempat yang tidak ada masalah, ketika kita sudah innalillahi, maka di situ tidak lagi bersoalan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, solusi yang kedua adalah yakinkan dirimu bahwa tidak ada masalah yang tidak memiliki solusi. Itu sebabnya kita berkata 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi artinya tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Seberat apapun masalah kita, persoalan kita, kesulitan kita, pasti ada solusinya. Itu yang kedua. Lalu solusi yang ketiga, di saat kita mengalami persoalan, masalah, tantangan hidup, kesulitan yang mungkin menurut kita mustahil untuk bisa kita selesaikan, langkah yang ketiga adalah datanglah pada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Pak Kapolsek, datang pada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Sebab ada tawaran. Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi langkah yang ketiga ketika kita mengalami masalah, tantangan, persoalan yang mungkin cukup berat, langkah yang ketiga yang Alkitab tawarkan adalah datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya. Lalu yang keempat yang ditawarkan Alkitab adalah berdoalah kepada Tuhan. Tumpahkan semua isi hatimu kepadanya, sampaikan semua persoalanmu kepadanya, sebab Dia mendengar engkau. Dia penuh kasih, Dia juga dapat dipercaya. Dia tidak akan cerita kepada siapapun. Jadi kau bisa terbuka kepadanya. Makanya Mazmur 50:15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 55:23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Lalu 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka yang sedang mengalami tekanan berat, stres, depresi, dan merasa putus asa? Kalau misalnya kita ada punya sahabat seperti itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa buat mereka. Lalu yang kedua, rangkul mereka dengan kasih yang tulus, respect kepada mereka. Kalau istilahnya Pak Sembiring mana sekretaris, care, peduli dengan mereka. Empati artinya rasakan apa yang mereka rasakan. Yang ketiga, jangan menggurui atau seolah-olah mengatur-atur mereka. Lalu yang keempat, jadilah teman atau sahabat yang baik dan peduli pada mereka. Dan yang ketiga tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Jutri, faktor keluarga itu menjadi salah satu penentu untuk seseorang bisa terbuka dan bisa mengelola setiap masalah-masalah mereka. Saya rasa itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Ini udah langsung dijawab semua ya, pertanyaan-pertanyaan tadi saya itu udah dijawab semua sama cerita. Masih bisa kita tanya juga. Bisa. Masih banyak pertanyaannya walaupun udah dijawab. Cuma sekarang gini Pak, pertanyaannya kan itu kan tadi kalau kita kasih tahu nih secara teorinya gitu ya, bahwa
kita harus peduli, kita harus berempati. Nah, tapi kita sebagai gereja sebetulnya apa yang harus bisa kita lakukan untuk menjangkau orang-orang ini? Karena banyak anak muda tuh, terutama sekarang, mereka tuh udah sangat skeptis dengan gereja. Dengan kata gereja aja udah di homey gitu. Buat lu aja lah gerejanya. Iya. Apa-apa nih kita sebagai gereja seharusnya? Yang pertama sebagai gereja, ya salah satunya dengan cara seperti ini. Komunitas bengkel kehidupan ini bagian dari salah satu cara menjangkau mereka. Lalu yang kedua adalah kita bisa saja di luar gereja kan ada pertemanan. Ada pertemanan. Jadi langkah yang kedua selain komunitas seperti ini, ya kita menjalin persahabatan dengan mereka. Lalu kalau sebagai warga gereja, tadi Pak Kapolsek juga sudah berkata, kita bisa lihat dari hidup mereka. Misalnya, contoh, saya orang Derket, saya tinggal dengan mereka, rumah saya dekat dengan mereka. Otomatis paling tidak saya bisa kenal mereka, walaupun tidak secara utuh. Tapi dari situ saya bisa ambil kesimpulan, oh keluarganya seperti ini. Ketika dia seperti ini, sedang apa? Dan seterusnya. Ketika dia menunjukkan ada tanda-tanda seperti itu, maka saya sebagai warga gereja tidak harus membawa mereka ke gereja, tapi saya menunjukkan kepedulian saya kepada mereka di mana mereka berada. Iya. Nah, untuk memulai apa ya? Kadang-kadang kan banyak juga ya itu tadi kita bilang, ketemu ketika mereka melihat kita dari gereja aja mungkin udah takut. Pasti nanti saya ini ujung-ujungnya diajak ke gereja. Pasti saya mau nanti dijadikan jemaatnya gitu. Jadi supaya mereka juga nggak antipati gitu ya. Gimana nih cara pendekatannya? Cara berkenalannya Pak sama orang-orang ini? Oh, misalnya saya buat begini, dia kan bertiga anak SMA, aku juga anak SMA, kita berteman di sekolah. Saya sebagai warga gereja tidak perlu cerita soal gereja kepada Anda. Jadi saya bisa bersahabat dengan Anda tanpa melibatkan gereja. Jadi dengan cara itu saya akan berusaha bagaimana supaya Anda bisa percaya kepada saya, lalu Anda bisa terbuka kepada saya tanpa harus melibatkan gereja. Tapi walaupun saya tidak melibatkan gereja, dengan persahabatan kita, saya bisa tunjukkan bahwa saya peduli dengan Anda, saya bisa mengasihi Anda, saya bisa dapat dipercaya oleh Anda, dan dengan cara itu Anda bisa percaya kepada saya tanpa harus melibatkan gereja. Jadi walaupun kita ada di gereja tertentu, nggak selalu harus bahwa kita melawan nama gereja itu. Iya, betul. Kita pokoknya jadi teman dan sahabat dia, dan ya bisa membawa dia ke arah yang lebih baik gitu lah ya. Iya. Nah ini juga mungkin dari dulu pertanyaan saya dan mungkin teman-teman juga bertanya. Jadi sebetulnya kalau dia udah orang percaya nih, dia udah Kristen Pak, tapi ya itu tadi dia tetap memutuskan untuk bunuh diri. Iya. Kalau menurut Bapak itu masuk neraka, masuk surga Pak? Iya. Oh kata Mak Yo neraka katanya. Siapa yang sepakat bunuh diri masuk neraka? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000. Yang tidak setuju bahwa yang bunuh diri masuk neraka, angkat tangan. Lebih banyak. Yang setuju. Oh gini ya. Yang setuju sama tidak setuju itu kemana itu Pak? Iya. Berarti jadi masih saya- bimbang. Saya akan jawab begini, sebenarnya yang menentukan masuk surga itu adalah Tuhan, bukan kita. Kenapa? Karena saya buat contoh begini. Ketika Yesus disalibkan, ada 2 orang yang ikut disalibkan bersama Yesus. Lalu pada detik-detik terakhir, ketika dia hendak menghembuskan napas terakhirnya, yang satu justru menghujat Tuhan Yesus. Lalu yang satunya lagi justru sebaliknya. Ketika engkau tiba di kerajaanmu, ingatlah akan Aku. Lalu akhirnya Yesus berkata, hari ini engkau ada bersama-sama dengan Aku di surga, di paradiso Firdaus. Bisa saja ada orang yang bunuh diri seperti itu. Pas tarikan napas terakhir, ya Tuhan ampunilah dosaku. Bisa saja kan? Tetapi pada intinya masuk surga atau tidak masuk surga itu mutlak kedaulatan Tuhan. Oke? Jadi tahunya nanti kalau udah kita sama-sama di sana. Iya. Kalau pas nanti ada yang bunuh diri, masuk di sana tanya, ngapain kau di sini?
Jadi jawabannya kembali lagi kepada Anda sendiri ya, nggak bisa ditentukan. Jadi ketawanya nanti kalau sama-sama udah pulang, dia kan yang bunuh diri kemarin ya di surga ya gitu. Kalau dari sana. Boleh tanya, kau waktu nafas terakhir bilang ya Tuhan minta ampun gitu. Oke, sekarang kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman di sini bertanya ya. Ada yang sudah memiliki pertanyaan yang dari tadi penasaran, boleh bertanya kepada 3 narasumber kita ini, jangan sama saya. Kalau bertanya sama saya, musyrik namanya. Boleh angkat tangannya biar teman kita nanti nyamperin. Ada yang mau bertanya dulu tentang mungkin teman kita memang ada yang ngalamin, ada hal-hal yang teman-teman belum mengerti tadi cara-caranya mungkin, atau gimana cara mengajak mereka mau pendalaman Alkitab misalnya, karena ternyata mau nggak mau gitu ya, bahwa iman itu, kepercayaan itu sangat berpengaruh juga terhadap seseorang mengambil tindakan apa enggak. Karena kalau orang nggak percaya sama Tuhan, artinya kan nggak ada pengharapannya. Jadi kalau orang nggak punya pengharapan, ya itu tadi, apalagi orang nggak ada harapannya kok gitu kan. Ada teman-teman yang mau bertanya? Boleh yang sebelah situ, kita nggak ada mikrofon ya? Boleh berdiri aja di situ, perkenalkan namanya, terus mau bertanya sama siapa, baru pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Indah sendiri. Saya mau bertanya, Pak. Jadi case-nya kayak gini, ada seorang ibu. Nah, jadi seorang ibu ini dia rela berkorban untuk anaknya. Jadi anaknya ini contohnya mengalami sakit kayak gitu, ginjal contohnya kan. Jadi dia memerlukan donor darah gitu. Sementara ibunya ini ginjal yang berfungsi itu cuma 1 kayak gitu. Dan si ibu ini rela untuk mengorbankan ginjalnya demi si anak kayak gitu. Berarti kan ibu ini rela mengorbankan nyawanya untuk si anak. Dalam case ini gimana ya Pak? Gitu. Apakah si ibu ini termasuk bunuh diri dan ya dia melakukan kesalahan atau gimana gitu? Karena di satu konteks dia itu juga ingin menyelamatkan anaknya, berkorban, tapi di satu sisi dia juga harus kehilangan nyawanya. Terima kasih. Pak Kapolsek, Tapi siapapun bisa. sweet dulu Pak. Pak. Dari sisi hukumnya. Oke, boleh dikasih dong mic-nya Pak. Baik, terima kasih, pertanyaannya cukup bagus. Ada seorang ibu mengorbankan ginjal kepada anaknya, kemudian si ibu ini meninggal gitu ya. Tapi kita bicara dari segi mana nih? Kedokteran atau agama? Mungkin kalau Bapak yang jawab dari hukum, mungkin kedokteran juga boleh. Kalau dari hukum konteksnya nggak ada pidananya, karena dia kan mengikhlaskan tuh anaknya, kan begitu. Dan juga kematian bukan diinginkan dia, kematian itu bukan diinginkan dia. Artinya saya bilang tadi, kalau dari sisi hukum di sana tidak ada, justru yang ada muncul sana sifat kemanusiaan, jiwa kemanusiaan. Nah, konteksnya saya bilang tadi, kalau di hukum itu, kalau jiwa kemanusiaan itu memang diwajibkan kita berbuat, mati pun kita untuk manusia, memang itu salah satu asasnya, kan begitu kan? Tapi saya konteks agama nanti saya nggak akan campur konteks hukumnya. Dari kedokteran memang sekarang ini kan ada transplantasi daripada ginjal, dibenarkan, nggak ada undang-undang kesehatan yang mengatur tentang itu, selagi memang ginjal itu didapat dari yang legal, ya bukan ilegal ya. Sekarang marak sekarang yang terjadi adalah ilegal terkait masalah transportasi daripada ginjal didapat. Mungkin kita dengar-dengar, kalau benar isu-isunya itu, kalau saya bilang isu, ada katanya dibunuh baru diambil ginjalnya kemudian dijual. Nah ini kan tidak higienis. Saya bilang tadi bukan seperti itu caranya untuk transplantasi, ya bukan seperti itu. Nah untuk itu saya bilang tadi, kalau saya konteks manusia jawab bahwa dari sisi kemanusiaan itu memang kita diwajibkan untuk membantu orang yang sakit, dan bukan 1-2 yang terjadi seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saya. Ya, sekarang dari Pak Pajitan ya. Kalau dari sisi Alkitab, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya dia korbankan untuk selamatkan kita. Jadi kasusnya hampir sama dengan ibu tadi. Ibu itu mengorbankan dirinya untuk
keselamatan anaknya. Jadi menurut saya yang lebih menonjol di sini adalah kasih. Allah mengorbankan anaknya karena dia sangat mengasihi kita. Ibu yang tadi juga sama. Jadi dalam konteks itu tadi, dia tidak sedang bunuh diri, tetapi dia menunjukkan betapa dia mencintai anaknya. Jadi yang dia tonjolkan di situ adalah kasihnya untuk anaknya. Jadi tidak ada dosa di situ dan tidak ada unsur bunuh diri di situ. Terima kasih. Ya, itu dia jawabannya. Puas ya? Oke, tepuk tangan dulu. Masih ada teman-teman kita di sini yang bertanya lagi? Saya mau bertanya. Oh, nanya sama siapa? Sama saya, Pak. Silakan berdiri dulu, Kak. Ya, terima kasih untuk Disorot, kesempatan Pak, ini. disorot. Disorot, Pak. Ini pertanyaan penting juga ini. Iya, jangan begitu, Pak. Begini, jadi ada seseorang dia ini begini Pak, dia sebenarnya tidak ingin bunuh diri, tapi menurut dia ini sudah dia sakit, dia merasa dia menyusahkan orang-orang di sekelilingnya gitu. Bahkan dia cerita pun dokter pun bilang dia sudah tidak ada harapan, tapi masih hidup gitu. Jadi dia pemikirannya gini, udahlah saya sudah menyusahkan orang-orang di sekeliling saya, bahkan firman juga udah banyak yang datang sama dia gitu, pendeta-pendeta untuk mendoakan dia sudah banyak, kekuatan-kekuatan dari teman-teman juga sudah banyak, dan kalau dokter memang vonis dia udah gak bisa lagi untuk hidup. Bahkan dokter berani berbicara ya paling lama sekitar 3 hari lah, 5 hari lah gitu. Tapi pada kenyataannya dia hidup bahkan sampai setahun lebih gitu. Tapi dia tetap gak bisa berguna untuk orang-orang sekitarnya. Dia merasa dia itu menyusahkan orang-orang sekitarnya gitu Pak. Jadi kalau dia melakukan tindakan yang seperti itu tadi, dia bunuh diri itu tadi, kita sebagai orang yang tahu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menolong dia gitu. Walaupun memang sebenarnya dia itu dokter bilang nggak bisa lagi diselamatkan karena penyakitnya yang kronis. Terima kasih. Saya juga pernah melihat kejadian seperti ini. Ada seorang suami 25 tahun lumpuh di tempat tidur terus, 25 tahun. Tapi dia bisa semangat, dia masih bisa tertawa walaupun di tempat tidur semua. Lalu juga saya pernah lihat ada seorang ibu, mungkin ada sekitar 5-6 tahun juga lumpuh di tempat tidur semua. Tapi dia bisa menikmati hari-harinya setiap hari. Salah satu faktor penyebab adalah keluarga. Di situ harusnya keluarga menunjukkan fungsinya sebagai keluarga, bahwa mereka keluarga yang peduli, keluarga yang berempati, keluarga yang memang bisa membangkitkan semangat hidup mereka. Karena kalau mungkin orang-orang lain, kita dari orang luar datang, ya paling kita hanya sekedar semangat ya, tabah ya, yang kuat ya, lalu kita doakan. Itu tugas kita. Tapi inti untuk menolong dia keluar dari depresi itu, keinginan untuk bunuh diri karena merasa menyusahkan orang lain, merasa tidak berguna, ya intinya adalah keluarga. Jadi bukan berarti doa tidak cukup, bukan, tapi untuk menolong dia keluar dari situasi itu adalah keluarganya. Jadi saran saya kalau misalnya ada teman kita yang seperti itu, kita dekati keluarganya. Kita kasih masukan ke keluarganya bagaimana mereka seharusnya memperlakukan orang-orang yang seperti itu sehingga mereka bisa memiliki gairah atau semangat untuk hidup dan tidak punya niat untuk mengakhiri hidupnya. Saya lihat di beberapa kasus rata-rata keluarga yang bisa menolong dia keluar dari situasi itu, bukan orang lain. Jadi kalau misalnya sekali lagi ada teman kita, keluarganya yang kita dekati, keluarganya dikasih masukan, itu intinya. Ya, cukup puas ya. Satu pertanyaan terakhir lagi ya, karena waktu kita juga udah cukup malam ini. Satu pertanyaan terakhir boleh? Sebelum nanti kita kesimpulannya. Tadi mau pertanyaan ya? Terima kasih. Ini sebenarnya kebingungan saya pribadi. Sejak saya mendengar topik kita pada malam hari ini, saya bingung. Kan saya sering mendengar ungkapan orang
pergi, kemudian dia kecelakaan di jalan. Mereka bilang, udah itunya jalan hidupnya, kalau kehidupan ini kan udah diatur Tuhan yang mulai kita lahir dan kapan kita meninggal, seperti itu. Jadi saya berpikir lagi tentang bunuh diri ini. Jadi berarti Tuhan sudah memang menggariskan dia untuk bunuh diri apa ya? Seperti itu. Dalam pikiran saya Tuhan mengizinkan dia untuk melakukan itu. Jadi apa itu masuk ke dalam catatan rencana Tuhan di dalam kehidupannya, seperti itu. Jadi di dalam memikirkan itu juga yang saya perbuat. Setelah saya mendengarkan itu, saya berdoa juga supaya Tuhan nggak mengizinkan pemikiran saya untuk bunuh diri sestres apapun. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak Pendeta, tujuan saya, bagaimana itu Pak? Apakah peranan Tuhan di situ, Tuhan sudah menggariskan dia untuk punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya sejak dia bayi, atau memang Tuhan sudah gariskan dia untuk bunuh diri, Tuhan mengizinkan dia untuk bunuh diri pada saat itu, tapi udah di luar dari catatan rencana Tuhan kah di dalam hidupnya sehingga dia berhasil bunuh diri. Kalau Bapak tadi kan tidak berhasil bunuh diri, mungkin itu memang udah ditulis Tuhan, mungkin mulai dari lahir. Kalau saya berpikir ya Pak, mungkin ada ditulis Tuhan, jadi kamu berpikir untuk bunuh diri, kemudian Tuhan kirimlah orang yang Bapak itu kan mendapat berkat dari orang lain yang sudah melakukannya. Itu suatu berkat yang didapat Bapak itu. Jadi apakah itu memang sudah dituliskan Tuhan? Pertanyaannya berat ya. Berat, tapi kalau untuk Pak Pendeta ini kecil. Oh Pak. Memang ada tertulis dalam Alkitab, dari semula kau telah merancang hidupku, bahkan dari kandungan ibuku. Itu dalam kitab Yeremia. Tetapi dalam hal seperti tadi ada kecelakaan, mungkin saja masuk kategori telah dirancang seperti itu. Tetapi tadi dari awal saya sudah katakan bahwa bunuh diri itu beda, karena dia masuk kategori membunuh. Jadi membunuh berarti dengan sengaja dia mengambil nyawanya. Jadi karena dia dengan sengaja mengambil nyawanya, itu masuk kategori pembunuhan. Maka dalam kasus Alkitab, kenapa dilarang membunuh? Berarti orang yang membunuh atau orang yang melakukan bunuh diri itu tidak masuk kategori dirancang oleh Tuhan. Kecuali, ada kecualinya begini, mungkin dalam kasus Yudas, itu beda cerita, beda konteks untuk Yudas. Karena dalam hal kasus Yudas itu memang ada beberapa banyak pandangan dari para penafsir, dari para pendeta. Ada yang berkata, ya memang dia sudah dirancang seperti itu untuk menggenapi firman Allah, menggenapi rencana Allah tentang Yesus Kristus. Itu Yudas. Tetapi untuk kasus-kasus di luar itu, rata-rata yang melakukan bunuh diri masuk kategori pembunuhan, membunuh diri sendiri, dan orang yang sengaja menghilangkan nyawanya sendiri tidak masuk kategori rancangan Tuhan. Kira-kira seperti itu jawabannya. Kalau mungkin kurang puas, bisa berdoa. Oh, habis ini ngobrol-ngobrol sama Bapak Boleh. gitu, biar langsung dapat ini ya. Oke, sebetulnya saya percaya banyak juga pertanyaan dari kita. Saya juga pasti banyak pertanyaan, cuman kita juga harus membatasi waktu kita ya. So, sebelum kita ke kesimpulan malam hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Kapolsek Tigalingga, Pak Siringo udah bersedia hadir bersama kami di sini, juga Bang Juntri dan juga Bapak Pendeta, Pak Pendeta dan juga yang sudah mau hadir bersama-sama dengan kita. Tepuk tangan dong untuk tiga narasumber kita hari ini. Dan kita kembali dulu, saya memanggilkan. Oh iya, pertanyaan tadi Bang Juntri ya? Iya, ada. Bisa? Oh, Mas Gori ditanyakan betulan? Iya. Oke, Bisa oke. sih. Pendek aja tadi.